Saya akan menjelaskan step selanjutnya setelah melakukan penyesuaian, yaitu laporan laba rugi, mengerjakan laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan di worksheet, dan membuat laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas serta laporan posisi keuangan. Untuk laporan laba rugi di worksheet ini yang hanya dimasukkan adalah beban-beban dan pendapatan. Sekarang untuk mengerjakan laporan laba rugi, di sini kita lihat pendapatan jasa yang ada di sini. Kemudian kita masukkan angka-angka di dalam laporan laba rugi ini yang berdasarkan dari angka-angka daftar saldo sesudah penyesuaian. Untuk pendapatan bunga bank, kita lihat di daftar saldo penyesuaian di sini di debit, di kredit 27.250. Kita pindahkan saja 27.250 yang ada di laporan laba rugi, sama-sama kredit yang penting. Kemudian untuk pendapatan bunga bank di sini ada 168.000 di kredit. Kemudian kita pindahkan ada di laporan laba rugi sisi kredit. Setelah pendapatan selesai, kita lanjutkan dengan beban-beban. Dilihat di sini beban izin operasi ada 2.500.000. Kita pindahkan ke kolom laporan laba rugi sisinya kredit. Kembali untuk beban iklan di sini 800, lanjutkan di sisi kredit 800. Beban cetak ketaskop 300, pindahkan ke sini. Beban perlukan kantor 1.300, pindahkan ke 1.300 di kolom debit laporan laba rugi. Untuk beban reklame ada 750 di sisi debit, kita masukkan di kolom debit juga. Beban gaji ada di kolom debit 2.600, masukkan ke sisi debit juga. Beban pajak ada 22.000, masukkan sisi debit juga. Beban listrik dan air ada 600.000, masukkan sisi debit juga. Beban telepon juga masukkan ke sisi debit, dari debit masukkan ke debit. Selanjutnya beban penyusutan peralatan kita dari debit 635 sekian, masukkan ke debit juga. Beban penyusutan kendaraan dari debit di sini kita masukkan juga ke debit sisi sini. Beban sewa dan administrasi dan beban lain-lain ini sama, kita masukkan ke sisi yang sama-sama debit. Jadi sudah dipindahkan semua. Setelah dipindahkan semua, kita total sisi debit sendiri dan kredit. Hasilnya memang berbeda, tetapi tidak masalah. Kita harus menentukan laba atau rugi untuk sisi laporan laba rugi. Nah, caranya gimana? Caranya yang sisi kredit ini kita letakkan di sini. Kemudian kiri, kanan dan kiri sisi kredit dan debit harus sama, maka hasilnya sama. Kemudian selisihnya itu 27 dikurangi 15, hasilnya 11 juta sekian. Dan ini merupakan laba perusahaan milik Gunawan dan juga milik BNI, sehingga perusahaan ini dapat dikatakan berjalan dengan baik, yaitu menghasilkan suatu laba. Kemudian lanjut ke laporan posisi keuangan. Di laporan posisi keuangan yang dimasukkan dalam kolom laporan posisi keuangan adalah akun nomor 1, 2, dan 3. Maksudnya adalah kolom-kolom ini, kas sampai ke Prive Gunawan. Kita masukkan kas sampai Prive Gunawan atau nomor akun selain nomor 4 dan nomor 5. Selain akun pendapatan dan beban, kita masukkan ke laporan posisi keuangan di sini. Nah, untuk yang kas
Kalau di daftar saldo sudah penyesuaian di debit, maka kita pindahkan di debit laporan posisi keuangannya. Untuk piutang usaha, dia kosong. Untuk pelanggan kantor, 700 di debit, kita pindahkan ke sisi debit juga di laporan posisi keuangan. Iklan dibayar di muka 400 di sisi debit, berarti di sini juga debit. Sewa dibayar di muka sama, di sisi debit, kita pindahkan saja di debit di laporan posisi keuangan. Untuk peralatan ada 13.750 di sisi debit, kita pindahkan juga di sisi debit. Peralatan ada 30.500 sisi debit, kita pindahkan ke sisi debit laporan posisi keuangan. Nah, untuk akumulasi dia kan kredit, kita masukkan juga di sisi kredit laporan posisi keuangan. Untuk kendaraan dia itu ada di sisi debit, kemudian masukkan di sisi debit. Akumulasi penyusutan dia ada di sisi kredit, kita pindahkan di sisi kredit juga. Utang usaha sama, dia di sisi kredit, pindahkan kredit. Pendapatan diterima di muka sisi kredit, pindahkan di kredit. Utang gaji di sisi kredit, pindahkan ke kredit. Kemudian beban ikhtisar dia kosong, masihan. Kemudian masuk ke modal yang tadinya sisi kredit, kita masukkan ke sisi kredit, sama-sama sisi kreditnya. Untuk private BNI sisi debit, pindahkan ke debit sisi. Untuk modal Gunawan sisi kredit, pindahkan juga ke kredit. Private Gunawan kosong, sudah. Untuk laporan posisi keuangan sisi debit dan kredit sama-sama dijumlahkan semuanya, kemudian sudah dijumlahkan. Di sini sisi kiri dan kanan itu untuk hasil paling akhirnya itu harus sama. Kemudian untuk mencari yang 11.973 ini adalah pengurangan dari 704.021 ini dikurangi dengan 692.047, ketemunya 11.973. Dan hasil yang di sini dan di sini harus sama. Ini menunjukkan laba perusahaan ini. Kemudian kita lanjut ke laporan laba rugi dan juga laporan perubahan ekuitas. Yang pertama, untuk laporan laba rugi sama, kita ambil pendapatan dan beban dari worksheet yang tadi di sini. Pendapatan copy langsung sampai beban, masukkan ke sini, hasilnya juga di copy. Nah, kanan dan kiri harus sama, kemudian ketemu laba. Selanjutnya untuk laporan perubahan ekuitas, kita disuruh mencari saldo akhir dari di bulan Juni itu ada berapa sih, modal BNI, modal Gunawan, terus totalnya berapa. Yang pertama saldo awal BNI Gunawan itu kita ambil dari bisa jurnal umum yang pertama tadi, atau enggak ada di worksheet ini. Di awal BNI 375, Gunawan 300. Pindahkan saja 375 BNI, Gunawan 300. Totalnya 675. Untuk labanya kita ambil, caranya gimana? Caranya yaitu untuk mencari laba dari masing-masing proporsi modal BNI dan Gunawan itu caranya yang pertama, modal BNI, modal awal BNI dikalikan dengan total ekuitas, modal BNI dibagi total ekuitas dikalikan
laba. Setelah itu didapat 6 juta sekian. Untuk modal Gunawan caranya juga sama, yaitu modal awal Gunawan dibagi total ekuitasnya dikali dengan laba, dapat sekian. Di total jadinya 11,93, sama. Kemudian saldo awal ditambah dengan laba hasilnya sekian. Saldo awal tambah laba hasilnya sekian. Ini juga ditambah sekian. Nah, jika perusahaan ini rugi, maka modal awal dikurangi rugi. Modal awal Gunawan dikurangi rugi. Kalau ini ditambah karena laba perusahaan ini. Kemudian kita kurangi dengan prefer. Kita bisa ambil dari worksheet. Prefer Benny di akhir, kita lihatnya di akhir ada 500.000. Untuk Prive Gunawan kosong. Sudah kita pindahkan. Benny 500.000, Gunawan kosong. Sehingga untuk totalnya di sini 500.000. Dan saldo akhir bulan 30 Juni 2020 caranya yang sudah dihitung tadi 3,1 sekian dikurangi dengan Prive. Hasilnya segini. Untuk Gunawan 305 sekian dikurangi Prive-nya 0, hasilnya segini, sehingga total dari ekuitasnya sebesar 68693 dikurangi 500.000, hasilnya sekian. Selanjutnya kita akan masuk ke laporan posisi keuangan. Di laporan posisi keuangan ada aset, liabilitas atau utang, dan ekuitas atau modal. Kemudian kita ambil aktiva lancar dan aktiva tetap dan masukkan akumulasi, diambil dari worksheet yang sudah kita buat. Kasnya 438 137. Piutang usahanya kosong, perlengkapan kantornya 700, iklan dibayar di muka 400, kemudian sewa dibayar di muka 13.750. Semuanya ini ditotal menjadi total aktiva lancar. Setelah itu kita masuk ke aktiva tetap. Ada peralatan dan kendaraan. Peralatan 30.500, untuk kendaraan 175. 30.500 tambah 175 sekian. Nah, masukkan juga di aset itu ada pengurangnya, pengurang dari peralatan dan juga kendaraan. Ada akumulasi, kita masukkan akumulasi penyusutan kendaraan, sini 2812.500, masukkan sini. Untuk ke peralatannya 635. Kemudian akumulasi ini kita tambahkan. Nah, dan hasil akhirnya itu kita total 49, total aktiva lancar ditambah total aktiva tetap dikurangi dengan penyusutan. Sifat penyusutan itu adalah mengurangi aset. Ketemu 700,073,083. Untuk liabilitas kita ambil bagian utang usaha, utang diterima di muka, dan utang gaji. Utang usaha, pendapatan diterima di muka, dan utang gaji. Dia punya akun 2. Kita masukkan, ambil dari laporan posisi keuangan. Ada 11.400.000 utang usaha. Terus pendapatan diterima di muka 2 juta, lanjut utang gaji 200.000. Nah, untuk ekuitas
Ada modal Beni, ada modal Gunawan. Ambilnya dari worksheet juga. Modal Gunawan 300, modal Beni 375 dimasukkan. Oh maaf, ini ekuitas kita ambil dari laporan perubahan ekuitas. Teman-teman, kita ambil dari laporan perubahan ekuitas. Saldo akhir 30 Juni kita ambil untuk modal Beni dan juga untuk modal Gunawan. Dimasukkan ke sini dan sini, sehingga total liabilitas dan ekuitasnya di total menjadi hasilnya 700,073,083. Total liabilitas dan ekuitas ini harus seimbang dengan total aset, sehingga totalnya harus sama. Ya, sekian dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan perubahan ekuitas, dan juga mengerjakan di worksheet laporan laba rugi dan laporan ekuitas. Sekian.